teman-teman juga bisa mulai ngobrolin atau mulai untuk apa ya, sekedar untuk menyelesaikan. Nah, itu lebih bagus. Jadi ada teman-teman yang mau satu meja berdua gitu kan, berduaan, tapi hati-hati orang ketiga itu kayaknya nggak menyenangkan. Jadi boleh boleh barengan ya, boleh join ya. Lagi pula saya juga apa namanya, room ini kapasitasnya 300 orang. Jadi mau teman-teman pakai 2 device pun it's okay, nggak masalah. Oke, kita mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Kita share screen gitu. Yang pertama berkaitan dengan share screen, apakah sudah terlihat? Terlihat, Pak. Oke, kita kenalan dulu. Jadi saya merupakan seorang dosen dari Universitas Indraprasta PGRI. Saya merupakan dosen DKV juga gitu dan mengajar di Unindra di jurusan DKV juga. Kemudian nama panjang saya adalah Angga Kusuma Dawami. Kemudian saya menyelesaikan S1 di DKV juga, kebanyakan DKV. Di Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS. Kemudian melanjutkan studi S2 di Pengkajian dan Penciptaan Seni ISI Surakarta dan juga menyelesaikan S3 saya di Prodi Seni Fakultas Pascasarjana ISI Yogyakarta. Jadi secara keilmuan pendidikan formal saya kebetulan satu garis gitu, dari DKV menuju ke pengkajian seni menuju ke seni. Dan bidang kajian saya ada di filsafat desain, branding konseptual, visual identity, disability studies, art and design history. Itu fokus kajian saya. Jadi kebetulan juga saya diminta oleh Bu Maria dan juga Bu Putri untuk mengisi dosen luar biasa gitu. DLB namanya, dosen luar biasa untuk di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Buku karya yang pernah saya terbitkan ada 3 sebenarnya. Yang ketiga belum saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah BPAP dan Misi Kesehariannya. Terus sebuah tulisan ontis tentang BPAP. Widas Potret, mungkin teman-teman lihat di belakang saya. Yang ini. Itu BPAP. Kemudian yang kedua adalah dasar-dasar desain komunikasi visual. Jadi saya menulis juga buku ajar. Dan yang terakhir adalah seni dan industri kreatif. Sekilas tentang saya sebagai perkenalan, jadi teman-teman bisa membayangkan siapa sih orang yang nggak jelas ini gitu. Jadi supaya tahu kompetensinya kayak gimana gitu. Sebenarnya kompeten juga sih sebenarnya. Dan mungkin teman-teman yang asprak pernah saya ampu juga di mata kuliah manajemen desain di semester kemarin. Jadi sudah 11-12 lah, sudah tahu bagaimana cara saya mengajar. Kemudian karena ini praktek gitu kan. Karena ini praktek akhirnya mau tidak mau dan suka tidak suka saya akan ngobrolin berkaitan dengan DKV 1. Baik, kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengenal dulu. Oke. Berkaitan dengan proyek grafis lingkungan merancang grafik standar manual. Nah, apa yang dimaksud dengan grafik standar manual ini? Kalau di DKV 1 ini tingkatannya adalah tingkatan praktis ya. Tingkatan praktis itu berarti adalah tingkatan yang digunakan untuk praktek secara manual maupun digital. Hal ini menjadi agak berbeda dengan merancang GSM yang ada pada perusahaan. Jadi teman-teman kalau di perusahaan itu GSM-nya jauh lebih kompleks gitu. Jauh lebih dalam eksplorasi idenya, kemudian jauh lebih punya kemampuan yang tidak hanya sekedar visual teknis gitu. Visual teknis itu penggunaan software, kemudian sketching dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bisa lebih jauh untuk mengkonstruksi hal-hal yang berkaitan dengan sorry, saya mute ya. Oke.
Jadi apa yang dimaksud dengan GSM sebenarnya berbeda antara GSM ini sebagai latihan di DKV 1 dengan GSM yang sebenarnya di dunia luar atau di dunia industri sekarang. Tapi GSM merupakan satu proyek yang dasarnya adalah untuk membantu kalian dalam memahami inline terkait dengan brand atau bagaimana sebuah brand itu berjalan yang kemudian bisa diaplikasikan oleh desainer-desainer berikutnya. Jadi kalau kalian berpikir bahwa di GSM itu hanya sekedar tampilan-tampilan bentuk desain saja, sebenarnya GSM yang ada di dunia industri di kafe itu adalah acuan atau panduan yang lebih kompleks daripada itu. Nanti di akhir saya akan tunjukkan dan juga di pertemuan berikutnya saya akan perlihatkan perbedaan antara GSM yang akan kita garap untuk sampai di UAS nanti dengan GSM yang ada di industri kreatif gitu. Oke, mari kita mulai dengan proyek grafis lingkungan gitu atau environmental graphic design. Yang disebut sebagai environmental graphic design atau proyek grafis lingkungan merupakan satu konstruksi yang dibuat melalui lingkungan sekitarnya. Oke. Jadi environmental graphic design itu semacam bagaimana bentuk grafis atau gambar itu dapat dijumpai di lingkungan sekitar yang dapat diakses oleh publik. Di mana ketika kita lihat seperti kalian di tempat wisata misalkan ataupun di tempat-tempat yang memuat banyak konstruksi visual seperti sound system di tempat hiburan ataupun yang paling dekat dengan kalian di ITERA misalkan. Di ITERA itu kan ada banyak banget penunjuk jalan. Nah, itu sebenarnya disebut sebagai environmental graphic design atau grafis yang gambar yang dijumpai di lingkungan sekitar kalian. Kalau di jalan ya papan penunjuk jalan, oh ke arah metro, ke arah Lampung Kota, ke arah desa mana dan lain sebagainya. Nah, seorang desainer grafis atau desainer komunikator visual gitu kan, itu berkewajiban untuk melakukan perancangan dan perencanaan grafis lingkungan dari tanda grafis 2 dimensi atau 3 dimensi yang terdapat dalam suatu ruang atau lingkungan tertentu. Tentu hal ini juga memerlukan tidak hanya sekedar berhadapan dengan laptop, tapi juga teman-teman harus meneliti seperti layaknya kemarin di membuat ikon-ikon atau simbol-simbol yang ada di yang ada pada proyek kalian pada sebelum UTS. Saya contohkan ketika saya di tahun 2019 ke Jepang gitu kan. Di Jepang itu hampir setiap tempat itu memiliki environmental graphic design. Jadi konstruksinya adalah mereka membuat identitas setiap tempat itu berbeda-beda. Misalkan ketika saya di Fukuoka gitu kan. Di Fukuoka itu ada kayak kalau di kita ada di Jakarta itu ada KRL gitu kan atau di Palembang ada LRT dan lain sebagainya. Itu terhubung dengan bis yang ada di luar. Jadi tidak kayak di Indonesia kita kan saling terbagi ya. Transjakarta ada sendiri atau di tempat kalian ada kalau di Jawa Tengah ada Transjateng, kemudian di Solo ada Batik Solo Trans dan lain sebagainya. Kemudian kalau di KRL-nya itu berbeda. Nah, kalau di Jepang itu akan disamakan gitu. Jadi misalkan satu tempat misalnya di Fukuoka masuk ke distrik Dezu. Kemudian gambarnya adalah gambar bunga sakura, sorry. Bunga sakura yang berhadapan dengan satu maskot tertentu. Itu menurut saya satu hal yang visioner ketika ngobrolin berkaitan dengan environmental graphic design yang jangka panjang. Maka mau tidak mau atau suka tidak suka, untuk sampai pada titik itu saya berpikir bahwa perencanaan dalam grafis lingkungan itu menjadi penting. Itulah kenapa kita bisa lihat dari definisi dari environmental graphic design atau grafik lingkungan.
Yang mana EGD, singkatan dari Environmental Graphic Design, adalah sebuah bidang multidisiplin. Jadi yang perlu dipahami adalah Bayarnya dari mana? Kamu pesen dari bagaimana mana? Di Leica. Oh, nitip. bagaimana sebuah desain grafis lingkungan itu merupakan sebuah bidang multidisiplin atau bidang antar disiplin. Kalau kalian berpikir bahwa oh yang menyelesaikan harusnya anak DKV aja, enggak. Anak DKV wajib untuk belajar pada disiplin yang lain. Jadi saya misalkan contoh gini. Ketika kita mendapatkan proyek membranding satu tempat, misalkan bandara, misalkan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengetahui bagaimana cara kerja bandara. Kita harus belajar bagaimana manajemen bandara. Kita juga harus belajar bagaimana pesawat itu bisa landing dengan jam berapa, kemudian apa kenyamanan yang dihadirkan oleh bandara tersebut, dan lain sebagainya. Maka bisa dibilang bahwa desain grafis lingkungan atau EGD itu perpaduan dengan disiplin di banyak tempat. Jadi kalau kalian berpikir bahwa DKV itu hanya sekedar di depan laptop kemudian membuka Adobe Illustrator atau CorelDRAW atau software-software desain yang lain, kemudian itu selesai, maka itu menjadi satu hal yang salah gitu. Itu tidak akan berbeda dengan lulusan dari D3 DKV ataupun lulusan dari SMK DKV. Karena mereka hanya visualisator gitu. Jadi visualizer, kalau dalam bahasa dunia industri itu namanya visualizer. Visualizer itu adalah orang yang bertugas untuk memvisualkan atau orang yang bertugas untuk membuat desain berbasis pada perintah. Misalkan apa namanya, gambar utamanya atau point of interest-nya adalah gambar A misalkan. Ya sudah, dia mengikuti itu. Tetapi bagi seorang desainer grafis lulusan S1, mau tidak mau, itu adalah thinking atau berpikir untuk tidak hanya sekedar bagaimana membuat karya desain itu berbasis pada perintah, tapi juga eksplorasi keseharian pada entitas yang kita ajak kerjasama. Gini, saya contohkan. Ketika saya hadir di IDEA namanya, Asosiasi Indonesia Desainer Grafis yang diketuai oleh Mas Eka Sofyan Rizal, merupakan mantan ketua ADGI, Asosiasi Desain Grafis Indonesia. Itu IDEA itu punya satu kelas namanya kelas redesign. Jadi redesainnya itu bukan redesain karya desain, itu bukan, tapi redesain definisi dari DKV. Itu menarik. Yang perlu saya ceritakan adalah gini. Ketika Mas Eka Sofyan Rizal itu memegang Angkasa Pura II, Angkasa Pura II itu salah satu apa namanya, bandara yang ada di Jakarta gitu. Jadi Angkasa Pura I, Angkasa Pura II itu adalah yang merupakan manajemen dari bandara. Kemudian ketika dia bekerja sama dengan Angkasa Pura II, yang dia lakukan itu sebenarnya, ketika ceritanya ya gitu, yang dia lakukan itu sebenarnya bukan membuat branding satu kali aja. Kata dia adalah dalam mendesain, mau tidak mau kita harus juga berkenalan dengan bidang yang dikonstruksikan. Jadi kata dia juga belajar bagaimana melayani pelanggan gitu kan. Dia juga belajar bagaimana berdiskusi dengan tidak hanya direktur tapi juga bagian-bagian terkecil dari bandara itu seperti porter ataupun satpam bahkan. Dan penelitian dia itu sebenarnya bukan penelitian ilmiah yang layaknya harus membuat metodologi, ada teori, kemudian ada analisis yang jelas, bukan hanya itu, tetapi dia melakukan penelitian itu berbasis pada keingintahuan dia sebenarnya apa sih kebutuhan dari Angkasa Pura II. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan environmental graphic design, bentar.
Apa yang dimaksud dengan environmental graphic design itu merupakan bidang yang saling berkaitan, tidak hanya terkonstruksi dari desainer grafis saja, tapi juga ada arsitektur, ada seni, ada pencahayaan, landscape gitu, dan bidang-bidang lain yang berkait. Jadi kalau proyek kemarin kalian sudah membuat ikon, ada banyak. Kalau proyek kemarin kalian sudah membuat ikon, gitu kan? Kalian sudah Ada membuat Muhammad. ikon. Nah, oke, sip. Kalau proyek kemarin kalian sudah membuat ikon, gitu kan? Membuat apa namanya identitas ikon itu, maka itu sudah menjadi bagian yang mengawali. Tetapi jangan berharap bahwa yang sudah kalian ciptakan itu kan final gitu. Kenapa? Karena seorang desainer grafis itu mau tidak mau atau suka tidak suka akan terus-menerus mengevaluasi karya desain dia. Hanya desainer grafis yang sombong saja yang merasa bahwa karyanya dia akan perfect gitu. Karena akan selalu ada kekurangan, akan selalu ada revisi bahkan. Sampai pada satu titik hanya waktu yang akan menentangkan, hanya waktu yang akan menetapkan gitu. Jadi kalau sudah waktunya deadline untuk segera mengumpulkan, maka kalian akan mengumpulkan. Sama layaknya ketika kalian ngerjain tugas kan. Tugas itu bisa terbang ke kiri ke kanan dan kemudian tidak dihiraukan. Tapi ketika sudah mendekati deadline kan mau tidak mau harus dikumpulkan. Dan dalam proyek itu mau tidak mau dalam EGD itu merupakan penerjemahan dari ide-ide di lingkungan sekitar. Saya ulangi lagi bahwa kalau kalian sebagai desainer grafis hanya berbasis pada aplikasi yang kemudian tidak melakukan riset, maka kemampuan visual kalian hanya sekedar visualizer gitu. Kemampuan kalian hanya sekedar, kalau dalam bahasa slangnya di teman-teman biro iklan tuh adalah buruh desain atau buruh gambar. Karena hanya sekedar ngeburuh aja gitu. Nah, balik lagi ke sini bahwa EGD yang akan kita kerjakan untuk nanti sampai di UAS itu akan sangat beragam. Apa yang bisa diciptakan dari situ adalah adanya tanda-tanda penunjuk arah atau sign system, kemudian ada papan pengumuman, kemudian ada ornamen grafis pada sebuah bangunan, pelat nama di gedung-gedung, dan juga segala bentuk tulisan pada objek 2 dimensi maupun 3 dimensi pada entitas yang dibangun. Jadi EGD itu mau tidak mau atau suka tidak suka teman-teman harus juga memahami apa entitasnya, kemudian siapa yang berpengaruh di dalamnya. Hal ini akan melatih kalian untuk nanti di semester-semester berikutnya, di semester 5, semester 7, ataupun nanti ketika TA, untuk melakukan penelitian lebih komprehensif, penelitian yang lebih dalam lagi berkaitan dengan desainer grafis. Maka dari itu grafis lingkungan itu divisualkan dalam satu dimensi visual yang terkonsep gitu. Ini kata kuncinya. Jadi mungkin selama ini kalian membuat karya desain itu hanya sekedar ya sudah yang penting jadi gitu. Tapi kurang terkonsep. Balik lagi, apa sih sebenarnya yang terkonsep gitu? Konstruksi seperti apa yang bisa disebut sebagai sebuah hal yang disebut terkonsep? Oke. Kita akan mulai untuk mendefinisikan apa dulu itu terkonsep. Apa ya itu ya? Terkonsep tuh ada yang mau kasih pendapat? Silahkan. Apa ya terkonsep itu ya? Ada yang mau kasih pendapat apa itu terkonsep sebenarnya? Izin Pak, Oh, silakan. Langsung aja. terkonsep itu artinya yang sudah disusun atau apa metodenya jelas dan Oke. metodologinya bisa diaplikasikan dengan mudah. Oke. Terkonsep itu yang sudah disusun, metodenya jelas dan mudah diaplikasikan. Oke, ada lagi. Bisa kasih pandangan apa yang sebenarnya yang disebut sebagai terkonsep itu? Ayo, siapapun boleh mau asprak sekalipun juga nggak masalah gitu karena kita diskusi.
Apa sih yang sebenarnya terkonsep itu? Ya teman-teman yang di kampus, apa yang sebenarnya dimaksud dengan terkonsep? Izin menjawab, Pak. Silakan, silakan. Terkonsep itu suatu keputusan yang sudah diambil berdasarkan ada dasarnya gitu, Pak. Jadi nggak asal pilih, nggak asal buat gitu. Oke, ada dasarnya. Dasar seperti apa yang dimaksud sebenarnya? Kayak ada dasar penelitiannya, misal kalau kita mau buat suatu icon di suatu tempat itu, eh, bila sesuatu itu icon itu terkonsep, berarti dia bakal ngambil sesuatu yang eh, unik di tempat itu, seperti itu, Oke, Pak. mengambil sesuatu yang unik. Oke, baiklah. Tadi ada terkonsep itu adalah sesuatu hal yang sudah terencana, kemudian juga dapat mengambil sesuatu yang unik. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau itu memang terkonsep, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara sesuatu itu bisa terkonsep ya? Ada yang mau kasih pendapat? Bagaimana cara sesuatu itu bisa terkonsep? Izin menjawab Pak. Silakan. Sesuatu itu bisa terkonsep karena seorang desainer pastinya melakukan riset permasalahan, kemudian melakukan brainstorming dan kemudian membuat langkah-langkah pembuatannya gitu Pak. Oke. Sehingga susunannya rapi, Hmm. aplikatif, Mhm. dan tersistematis. Kurang lebih Oke. begitu. Oke, itu secara ideal ya. Itu secara ideal. Karena secara teoritik emang kayak gitu gitu. Tapi ketika saya ada di biro iklan gitu, itu lebih kayak utopia kayak gitu tuh. Karena gini, ini cerita obrolan berkaitan dengan pengalaman ketika kerja di biro iklan ya. Jadi di biro iklan itu ada namanya satu satu agenda namanya pitching ya. Pitching itu kayak semacam eh, lomba antar perusahaan biro iklan untuk mengambil satu apa namanya? Ngambil satu eh bentar. Ngambil satu project misalkan kalau dulu ada saya di Pure Baby. Pure Baby itu salah satu brand yang cukup besar yang mungkin hari ini teman-teman juga lihat di apotek gitu kan. Nah, ketika ngomongin terkonsep ini, kita tuh kalau lagi ngobrolin pitching itu hampir nggak ada konsepnya. Jadi hampir nggak ada sesuatu yang misal ditentukan misal A B C D nggak kayak gitu. Jadi terkonsep itu bukan berarti itu akan terus konstan sampai di akhir enggak. Jadi ketika saya pitching itu kita cenderung untuk diskusinya itu ngobrolnya itu lebih ke kiri kanan gitu. Jadi ngerasain bagaimana produknya, kemudian kita nyobain rasanya gimana, di badan kita kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Aldo tadi bahwa ada riset gitu. Ada riset yang dilakukan seperti yang sudah kalian lakukan sebelum UTS. Tetapi apakah kemudian riset itu hanya sekali? Enggak. Jadi ketika saya di biro iklan dulu, itu riset bisa berkali-kali gitu. Mulai dari produknya didatangkan ke kantor kita, kemudian kita datang ke kantor mereka, kita lihat bagaimana cara produksi mereka gitu kan. Untuk sampai meskipun belum tentu biro iklan kita yang dapat gitu. Karena ini namanya pitching kan. Tapi untuk eksplorasi brainstorm dan lain sebagainya, kita perlu untuk mempertanyakan. Jadi kunci dari untuk sampai pada titik terkonsep itu adalah seperti layaknya filsafat sebenarnya. Terus mempertanyakan, merenungkan apakah memang itu sesuai atau enggak. Nah, gimana kalau terus dipertanyakan kapan selesainya? Yang akan menentukan adalah klien. Jadi kalau di teman-teman sekarang itu teman-teman asprak gitu yang menentukan. Gimana? Oh, ini yang di ACC ini yang enggak gitu dan lain sebagainya. Tetapi yang dimaksud dengan terkonsep itu bukan berarti itu menjadi fix sampai akhir ya. Seperti TA, tugas akhir
bagi teman-teman yang asprak juga, mungkin ada Bu Maria juga. Yang namanya TA itu tidak serta-merta kemudian judul yang kita ajukan di semester 5 atau semester 6 itu akan digunakan sampai TA di akhir. Tidak akan kayak gitu terus-menerus. Mungkin ada yang memang konstan kayak gitu, tapi ada beberapa mahasiswa yang mengganti karena tidak sesuai. Maka terkonsep itu tidak hanya sekedar bentuk-bentuk yang tetap di awal sampai di akhir, tapi terkonsep itu adalah sesuatu hal yang terus berubah. Karena perubahan itu kan sebuah keabadian. Jadi kalau kalian tidak berubah gitu kan, kalau kalian tidak menerima perubahan, berarti kalian hanya ingin menjadi mati gitu. Nah, terkonsep itu seperti itu. Jadi terkonsep itu tidak hanya sekedar satu hal yang tetap kemudian itu berlaku sampai akhir, enggak, tetapi satu hal yang tetap ini berubah seiring perkembangan zamannya. Sama seperti kalian sekarang, mungkin beberapa dari kalian baru menguasai AI, baru menguasai CorelDRAW, baru menguasai software-software vektor seperti Paint ataupun Procreate misalkan. Dan kemudian kalian juga bisa mengkonstruksi dari bentuk-bentuk dari software yang raster juga, mungkin dari kalian kayak gitu, tapi asal kalian juga sadari bahwa hari ini kita sudah disandingkan dengan AI, gitu. Disandingkan dengan artificial intelligence, kemudian juga masuk ke teman-teman yang di UMN Multimedia Nusantara gitu sudah ngomonginnya adalah virtualitas. Jadi bagaimana membuat media itu tidak hanya sekedar bentuk media 2 dimensi atau media-media yang hanya sekedar bentuk konsep-konsep sederhana seperti iklan yang kita lihat sekarang, tapi visualnya itu sudah ke wilayah-wilayah yang bagaimana membuat virtual reality, bagaimana membuat action reality gitu kan. Bagaimana ketika kita masuk ke dunia virtual, ke dunia game dan lain sebagainya. Perkembangannya sudah sampai pada titik itu. Jadi yang dinamakan terkonsep itu bukan hanya sekedar di awal kemudian membuat grafik standar manual itu kemudian kalian berhenti, tidak. Harapannya adalah kalian mengembangkan itu. Kalian mencari media-media baru yang bisa kalian aplikasikan untuk nanti sampai di tugas akhir. Karena ketika kalian lulus di tahun 2025 ya, kalau lancar atau 2026 misalkan, kalau lancar, itu dunia akan berubah. Media DKV itu akan terus berkembang gitu. Dan sesuatu hal yang dinamakan terkonsep tidak hanya sekedar kita bertetap pada satu hal, tapi juga menerima perubahan, kemudian mengupdate pengetahuan kita. Semakin kalian hanya sekedar mengikuti perkuliahan seperti ini dan kemudian kalian berhenti pada tugas, maka kalian hanya akan stuck pada konsep bahwa oh lulus S1 adalah menerima ijazah. Begitu kira-kira. Kita masuk ke terkonsep ya tadi ya. Terima kasih pendapat-pendapatnya. Nah, di DKV 1 kita kembali lagi ke sini. Di DKV 1 yang akan kalian buat itu ada 5 item gitu. Ini bisa jadi catatan kalian dan juga bisa ditanyakan ke Asprak juga. Yang pertama adalah logo. Kemudian yang kedua adalah maskot. Kemudian yang ketiga adalah penunjuk arah. Kemudian ada alat tulis, ada stationery, dan yang terakhir adalah cindera mata. Implementasi ini akan kalian buat sampai nanti di UAS, step by step-nya akan bersama dengan asisten praktek. Nanti teman-teman Asprak akan lebih menjelaskan di pembagian. Saya akan menjelaskan bagaimana masing-masing implementasi ini apa pentingnya sih di GSM. Atau sebenarnya kita itu nggak belajar terkait dengan sesuatu. Atau sebenarnya yang kita bikin itu kan sesuatu yang besok dibuang, nggak ada pembelajaran yang berarti untuk dijual misalkan. Memang cara mengajar saya kayak gini, meragukan kehidupan. Oke, kita masuk ke yang pertama, logo. Oke. Jadi dari implementasi itu, implementasi konstruksi AGD tadi, kemudian masuk ke wilayah pengertian dari AGD atau EGD bahasa Indonesianya gitu kan lebih mudah, atau bahasa Indonesia yang lebih gampang lagi adalah grafis lingkungan gitu. Dan juga tadi terakhir adalah terkonsep dan implementasinya yang pertama adalah logo. Apa sih yang harus dibikin di logo?
Logo merupakan satu aplikasi desain yang cukup terkenal dari sejak jurusan desain komunikasi visual di tahun 2000-an, ITB ataupun di UNS ataupun di ISI Jogja terutama. Itu yang dulunya adalah jurusan reklame, itu cukup banyak digunakan. Kenapa sih logo itu menjadi penting gitu? Karena wilayah yang tidak pernah disentuh oleh bahasa verbal itu adalah bentuk visual yang paling kecil, yang paling powerful kalau bisa dibilang. Karena logo ini membawa banyak sekali beban di pundaknya dia. Jadi kalau bisa dibayangkan dibandingkan bentuk poster, kemudian bentuk aplikasi-aplikasi desain lain gitu kan, atau elemen-elemen visual yang lain, logo ini memiliki beban paling berat gitu. Karena dia harus memuat filosofi, kemudian memuat hal-hal yang sederhana, kemudian memuat semua hal yang nggak penting sebenarnya, yang bisa dibebankan ke yang lain. Tapi logo itu diberikan kepercayaan untuk bisa merangkum itu semua. Kalau kalian sadari, misalkan kalian ke kampus dengan Gojek misalkan, atau kalian ke supermarket, kalian minum AMDK gitu, air minum dalam kemasan di Aqua misalkan, kalian akan mencari logonya aja sudah tahu bahwa itu adalah produk itu gitu. Sepowerful itu logo. Kalau poster gitu atau iklan baliho belum tentu kita bisa tahu exactly-nya logo itu kayak gimana, atau exactly-nya dari perusahaan itu seperti apa. Tapi kalau dengan logo kita langsung mengidentifikasikan bahwa dia akan terkoneksi. Jadi tugas pertama logo adalah identifier gitu, atau mengidentifikasi entitas yang hadir. Itulah penting untuk memahami bahwa logo itu wajib memiliki filosofi, wajib memiliki kerangka dasar yang berupa konsep yang tadi kita bicarakan di depan, bahwa ada terkonsep yang tujuannya adalah untuk bisa mandiri, kemudian dia juga berdiri sendiri, kemudian juga dia berperan sebagai bentuk visual yang merepresentasikan terhadap entitas. This is logo. Itu logo. Nah, contoh di tadi Angkasa Pura, kemudian ada di Taman Safari Group gitu. Taman Safari ini merupakan satu perusahaan besar yang menaungi konstruksi usaha bidang satwa gitu kan, yang mana semua elemen Taman Safari visualisasinya itu berakar pada Taman Safari yang pertama. Jadi dia bentuknya gading, kemudian ada tulisan Taman Safari. Ketika dia ada di Bogor, dia menjadi Taman Safari Bogor. Ada di Prigen, dia menjadi Taman Safari Prigen. Kemudian di Bali ada Bali Safari. Kemudian ada di Batang, itu menggunakan identitas yang sama. Gitu. Akarnya dari apa? Dari bentuk sirkus dan dari bentuk hewan. Nah, logo juga dibagi menjadi dua. Ada logogram. Logogram ini merupakan satu tipe logo yang berupa simbol atau visual grafisnya. Jadi kalau kalian menjelaskan terhadap klien, maka logogramnya ini dijelaskan secara visualnya seperti apa sih gitu. Logogram sendiri dapat diartikan sebagai logo yang terbentuk dalam sebuah gambar untuk mempromosikan produk atau jasa dari perusahaan. Sebenarnya bukan hanya sekedar mempromosikan, tapi juga menampilkan. Contoh logo HP kalian masing-masing lah. Ada Oppo, ada Redmi, ada iPhone bahkan. Kemudian juga ada ya yang lain, ada banyak lah. Ada Cherry, Blueberry dan lain sebagainya. Itu logo. Sepowerful itu sebenarnya logo yang bisa dihadirkan. Itu logogram. Kemudian ada juga yang setiap hari kita alami gitu, ada Twitter, ada Nike, kemudian ada Instagram gitu. Ya, aplikasi logo ini seperti pilihan kalian di home screen HP gitu ya. Kalau mau buka Instagram kan biasanya cari yang logo Instagramnya. Jarang kalian membaca Instagram di tulisan di bawahnya, itu jarang.
Saya bisa pastikan bahwa kalian jarang membuka itu, apalagi TikTok. Apalagi TikTok. Itu sangat jarang sekali kalian membuka itu. Nah, itu yang disebut sebagai logogram. Jadi bisa dibilang bahwa logogram itu adalah satu bentuk logo visual yang berbasis pada grafis, tidak pada tulisan. Nah, gimana kalau dengan yang tulisan? Itu disebut sebagai logotype. Gitu. Logotype merupakan logo yang berbasis pada tipografi atau tulisan. Misalkan logonya perusahaan namanya ABCD gitu, maka tulisan ABCD secara visual. Contohnya seperti Coca-Cola, Nestle, Walt Disney, Cartoon Network, kemudian juga RCTI, SCTV, kemudian TPI dan lain sebagainya. Nah, permasalahannya adalah gimana kalau logonya itu campuran. Contoh McD misalkan. McD, kemudian Burger King, BK gitu. Nah, itu gimana? Apakah dia termasuk logotype atau logogram? Itu campuran keduanya. Jadi jenis logo itu hanya untuk menjelaskan. Jadi ketika mendefinisikan logogramnya kayak gini, logotype-nya kayak gini, itu boleh. Jadi tidak hanya sekedar bentuk yang jadinya campuran, saya menggunakan logo kombinasi. Jadi bahasanya adalah logo kombinasi antara logotype dan logogram. Dan itu diperbolehkan. Nah, kenapa sih harus logo gitu? Logo itu karena dia adalah first impression on a brand gitu. Atau titik pertama yang hadir pada sebuah brand. Yang mana dia mencerminkan harga dirinya, nilai-nilai, citra positif yang dapat dipercaya bahwa itu adalah sesuatu. Logo juga dapat membuat masyarakat terpicu untuk mengenal, mengingat satu entitas tanpa harus membaca deskripsi atau penjelasan maupun mengenai entitas tersebut. Oke, saya akan coba untuk mengkonstruksi dulu di apa itu sebenarnya brand. Ini penting ya. Kenapa penting? Karena banyak yang sulit untuk memahami apa itu sebenarnya brand. Mari kita mulai dengan dengan perumpamaan paling sederhana berkaitan dengan what's the meaning of brand. Ketika saya bilang ada 3 warna, jadi bagaimana ada tiga warna di sini, saya kasih warna apa ya enaknya ya? Saya kasih warna merah lah, biar enak lah. Kemudian ini saya kasih warna kuning. Kemudian ini saya kasih warna ungu. Oke, di sini sudah ada 3 warna ya. Ada 3 warna. Mana outline-nya? Ada 3 warna. Ketika saya bilang bahwa ini adalah operator seluler, kita fokus ke ini ya. Kita fokus ke yang bagian ini, operator seluler ini. Ketika saya tunjukkan warna merah, dia dalam pikiran kalian itu terkonstruksi ke brand apa? Ketika saya tuliskan operator seluler, kemudian saya tunjuk warna merah, itu dalam pikiran kalian itu masuk ke brand apa? Telkomsel, Telkomsel, Pak. Pak. Telkomsel, Pak. Kenapa enggak itu? Kenapa enggak friend aja? Friend. Lama banget zaman gue Telkomsel. Oke, kita masuk ke yang kedua gitu, yang kuning. Yang kuning. IM3. IM3, Pak. IM3, Pak. Oke, IM3 Urido gitu. Padahal nggak ada tulisannya loh. Kok kalian bisa tahu ya? Oke, kita masuk yang terakhir. Yang ungu. Apa ungu? Eksis, Pak. Eksis. Oke. Pertanyaannya adalah, di sini tidak ada tulisan. Iya kan? Di sini nggak ada tulisannya. Di sini juga nggak ada logonya bahkan. Logo aja nggak ada loh. Padahal logo kan esensi yang paling penting ya.
Tapi kenapa kalian bisa mendefinisikan bahwa merah adalah Telkomsel, kemudian kuning adalah M3 Urido, dan yang ungu adalah apa namanya tadi, Axis ya, Axis gitu. Kenapa sih kayak gitu? Ada yang mau kasih pendapat dulu? Kenapa ini nggak ada tulisannya, nggak ada logonya, nggak ada sesuatu hal yang penting gitu bahkan? Kenapa kalian bisa mendefinisikan atau mendiferensiasikan itu? Ada yang mau kasih pendapat? Kenapa? Karena sudah familiar, Pak. Sudah familiar. Oke, ada lagi yang lain? Sering dilihat. Gimana, Dev? Karena udah sering dilihat, Pak. Oh, sudah sering lihat. Oke, ada lagi? Kenapa kalian bisa apa namanya bisa mendefinisikan selain tadi familiar, sering lihat gitu? Kenapa? Mungkin karena setiap produk dari operator seluler ini menggunakan warna satu gitu Pak. Kayak misalkan dari aplikasinya merah, terus dari kartunya juga merah. Jadi mungkin itu yang terngiang yang dia konsisten pakai warna merah dan jadi identitasnya gitu Pak. Oke, this is the identity. Nah, saya akan jelaskan gini. Bisa nggak kalian bayangkan kalau orang yang tidak pernah bersentuhan dengan operator seluler, misalnya di pedesaan itu jauh dari perkotaan yang setiap hari kita digembor-gemborin berkaitan dengan promo paket atau promo dari setiap brand ini gitu. Apakah mereka akan mengenal hanya dengan warna dan tulisan operator seluler? Apakah mereka akan mengenal berkaitan dengan apa namanya hanya warna dan kemudian tulisan operator seluler yang tidak pernah bersentuhan sama sekali dengan iklan-iklan dari operator seluler? Tidak, Pak. Enggak ya. Jadi sebenarnya brand itu like a virus gitu. Brand itu seperti virus. Jadi kita menciptakan sebuah virus yang pada akhirnya dari virus tersebut itu masuk ke dalam otak kalian gitu. Kalau kalian sadar bahwa ketika kalian bandingkan dengan orang yang tidak pernah bersentuhan dengan iklan, tidak pernah menggunakan produk-produk dari kemodernan hari ini, maka kita tidak akan tahu bahwa itu merah akan merupakan brand dari Telkomsel, kemudian kuning akan brand dari IM3, kemudian ungu brand Axis dan lain sebagainya. Itu tidak akan pernah mengenal. Nah, hikmahnya apa di DKP? Ketika kalian ingin menjadi desainer grafis yang tadi basicnya adalah terkonsep dengan baik, maka tirulah cara mereka untuk mengaplikasikan bagaimana menyebarkan logo, menyebarkan keinginan, menyebarkan kalau dalam bahasa brandnya lah ada brand awareness-nya, ada brand promise-nya, janji brandnya seperti apa, dan itu sangat banyak sekali elemen-elemen yang ada pada brand. Jadi balik lagi, ketika logo itu diciptakan, maka seluruh elemen dari perusahaan tersebut mau tidak mau dan suka tidak suka harus tampil. Maka dari itu ada logo yang sangat mahal sekali gitu kan, logo Garuda Indonesia. Bahkan yang paling kontroversial adalah logonya Redmi. Hanya diubah ujungnya aja gitu kan. Hanya diubah di ujung gitu kan, dan itu menghabiskan sekian puluh triliun gitu. Tajir banget ya jadi desainer. Tapi bukan itu sebenarnya yang dijual, karena logo itu sangat mahal karena ada ide yang dijual. Dan ide itu hanya bisa diambil atau hanya bisa ditampilkan ketika kalian terus berlatih. Kalian terus mengevaluasi diri kalian, kalian terus mengevaluasi karya desain kalian apakah sesuai dengan konsep yang diinginkan. Sehingga balik lagi yang tadi saya bilang, perubahannya bagus atau enggak, atau terus berubah atau enggak. Gitu. Maka dari itu ada banyak banget logo di dunia ini yang setiap hari ditanamkan kepada otak kalian gitu kan. Otak kalian kan banyak-banyak ditanamkan bentuk-bentuk ide sampai bingung yang mana yang akan dipilih gitu kan. Oke, kita masuk lagi ke GSM. Jadi GSM ini gimana kita mencoba untuk
membuat sebuah buku yang berisikan tentang aturan logo sebenarnya. Kemudian kenapa juga ada pemilihan font, kemudian ada layout, pattern, dan segala elemen untuk membangun identitas yang kuat. Ini kata lain dari yang terkonsep tadi. Yang biasanya aturan ini digunakan sebagai panduan dasar untuk desainer selanjutnya, supaya tidak keluar dari jalur alias konsisten dari apa yang terlihat, terdengar, terasa dari suatu merek atau brand, atau dalam bahasa KBBI-nya sekarang adalah jenama gitu. Secara singkat, panduan mendesain logo merupakan sebuah identitas jenama atau brand yang biasanya berakar pada logo. Kenapa biasanya berakar pada logo? Karena seperti yang sudah saya bilang tadi di depan, bahwa logo itu merupakan representasi dari sebuah entitas. Gitu. Nah, gimana sih sebenarnya cara setup GSM gitu kan? Cara setupnya ada 5 tahap gitu, dengan menggunakan pendekatan paling terbaru ya pada wilayah desain, namanya design thinking gitu. Ada empathize, kemudian juga ada define, kemudian ada ideate, prototype, dan test. Apakah step-step ini harus berurutan? Enggak. Step ini cenderung untuk terus berubah gitu. Ini hanyalah cara untuk mengklasifikasi atau mengkategorikan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Yang pertama adalah bagaimana memahami identitas dan audiens, yaitu mengkonstruksi siapa sih sebenarnya target market kita gitu. Apakah target market kita adalah sesuatu yang bagus atau sesuai dengan target umurnya, dan bagaimana cara mereka berpikir, kemudian bagaimana kita berempati terhadap mereka. Kemudian step yang kedua adalah define, yaitu mendefinisikan secara rinci apa yang akan kita buat, yang tadi kita bahasakan seperti terkonsep atau memiliki konsep yang kuat, sehingga kita bisa memahami bahwa apa sih yang sebenarnya kita ingin ciptakan gitu. Apakah hanya sekedar bentuk environmental GSM saja atau lebih dari itu sebenarnya, supaya bisa terus teringat, supaya bisa terus terngiang-ngiang pada pikiran pelanggan, atau seperti yang tadi saya contohkan berkaitan dengan telepon seluler tadi, menanamkan brand like a virus gitu, seperti virus. Ketika definisi kejelasan secara teknis itu sudah hadir dan konsep juga sudah hadir, maka step yang ketiga adalah membuat acuan ide. Di dalamnya ada brainstorming, mind mapping, konsep visual, konsep verbal, dan lain sebagainya. Kemudian step keempat adalah prototyping, yaitu membuat bagaimana bentuk visual yang paling cocok dari logonya, maskotnya, sound system, stationery, merchandise gitu. Maka dibutuhkan sketsa alternatif dan lain sebagainya. Yang kemudian yang terakhir adalah testing. Nah, pada karya desain yang sebenarnya atau yang ada pada biro iklan atau pada dunia industri kreatif, maka akan dibutuhkan satu tes dinamakan tes pasar atau riset pasar. Dan kalau di kalian sebagai sarana pelatihan, step by step ini sebenarnya adalah dengan kawan sepantaran atau teman-teman yang sudah ya mungkin karyanya lebih bagus atau karyanya ya sama-sama masih berproses lah kan gitu kan. Sama-sama masih belajar supaya kalian jadi sesuatu hal yang tidak hanya sekedar begitu-begitu aja gitu. Nah, berikutnya adalah ketika step by step ini kita lakukan, kemudian saling bercampur juga dengan proses kita observasi, kemudian juga proses kita untuk menyelesaikan sebuah karya GSM, maka memahami identitas itu perlu untuk mempertanyakan kembali. Kenapa? Seperti yang sudah saya bilang bahwa perubahan pada konsep itu adalah suatu hal yang biasa terjadi pada satu proyek. Belum tentu proyek yang hadir itu akan sama di awal tujuannya sampai di akhir. Maka dengan mempertanyakan kembali identitas apa sih yang sebenarnya ingin kita buat, itu akan membantu kita untuk mengkonstruksi bentuk GSM yang lebih bagus tentu. Maka pertanyaan yang biasanya saya ingin munculkan ketika membuat GSM adalah apa masalah gitu. Masalahnya sih apa sih gitu. Kenapa harus diminta untuk membuat
desain logo baru. Kenapa diminta untuk membuat environmental graphic design misalkan? Dan pertanyaan kedua pasti akan mengkonstruksi dengan siapa konsumennya, siapa pesaingnya. Kemudian ada brand layaknya manusia yang bersifat positif, maka sifat positif apa yang sebenarnya ditampilkan? Apa brand voice-nya gitu. Apakah dia slang atau gaul? Apakah dia formal, apakah dia joki? Joki itu maksudnya adalah suatu yang fun, dan nilai-nilai penting apa yang dari brand tersebut ditampilkan, sehingga kita bisa menentukan apa itu unique value proposition atau UVP-nya, atau dalam bahasa yang pernah kalian pelajari USP. Oke. Logo perlu mempertanyakan ya gitu. Logo suka tidak suka harus dikritisi. Kalau kalian buat logo hanya sekali jadi, lebih baik kalian gunakan logo maker di aplikasi Play Store lebih banyak gitu kan. Menggunakan Canva yang memiliki template gitu. Maka sebagai seorang desainer grafis, mau tidak mau, suka tidak suka, hal tersebut harus terus pertanyakan. Itu logo. Yang kedua, ada maskot. Kita masih panjang ternyata ya. Ada maskot. Yang mana pada perusahaan biasanya maskot ini bertindak sebagai public figure atau sebagai komunikator secara ide gitu. Seperti maskot dari Dora yang ada pada Indomaret gitu kan. Indoma, namanya Doma. Di Doma ini punya maskot yang mengkonstruksi ciri khasnya dia berkaitan dengan bagaimana belanja, bagaimana pengalaman orang ketika belanja, dan lain sebagainya. Dia bertindak sebagai public figure. Dan yang kedua adalah menggambarkan perusahaan. Mulai dari, kalau di domanya ini, mulai dari warnanya yang sama dengan bentuk logonya, warna-warna logo yang diterapkan, kemudian juga bagaimana konstruksi dari kegiatan-kegiatan orang yang pengen beli atau target marketnya. Sehingga penggambaran perusahaan itu merupakan persepsi masyarakat terhadap brand mereka gitu. Dan yang ketiga pasti dia akan menjadi penghibur konsumen. Kita tahu bagaimana Doma ini kadang dimunculkan dalam bentuk boneka besarnya dia gitu kan, dalam promosi-promosi Indomaret gitu. Dan akhirnya menjadi satu hal yang menarik untuk bisa meningkatkan penjualan. Seperti pada Piala Dunia Qatar 2019 itu menumbuhkan ciri khas perusahaan agar nantinya maskot memiliki nilai tersendiri. Sejarahnya ada banyak sekali kenapa hal ini menjadi penting, yang mana karakteristik itu mencerminkan karakter dari setiap budaya dan negara. Gitu. Dari setiap budaya dan negara. Sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, eksplorasi terhadap konsep maskot itu menjadi penting. Apa ciri khasnya, bagaimana dia membuat maskot yang sesuai dengan identitas budayanya gitu. Seperti menampilkan bentuk-bentuk hewan yang menjadi ciri khas pada konstruksi itu. Sehingga bisa membuat identitas pada negara itu menjadi penting. Nah, itu maskot yang kedua. Kita masuk ke yang ketiga, yang akan kita bikin nanti di UAS gitu kan. Sign system. Dan ini setiap hari kalian lihat, kalian di kampus kalian lihat, kalian di jalan kalian juga lihat, kalian di kebun binatang kalian juga lihat, tempat wisata kalian juga lihat gitu. Dan sign system ini biasanya akan berkaitan dengan identitas dari tempat tersebut. Kalau dalam teorinya sebenarnya masuk ke dalam teori place branding gitu, atau branding tempat, atau bahkan ke city branding. Itu kalau wilayahnya ke lebih besar lagi. Bahkan kalau lebih jauh lagi, selain city branding, ada national branding. Dan itu yang dilakukan oleh Wonderful Indonesia dari Kementerian Kemenpraf. Mereka membuat satu branding science system yang sama di satu wilayah ke wilayah yang lain, yang bersifat nation, makanya disebut sebagai nation branding. Tapi kalau satu tempat misalkan tempat wisata gitu kan, itu namanya place branding. Dan science system menjadi salah satunya. Science system ini biasanya memuat identitas tempat-tempat yang ada di sana, di mana toilet, di mana musola, di mana tempat wisata, kalau ke kanan kemana, kalau ke kiri kemana, seperti layaknya kalian di jalan gitu. Kalau lurus ke surga misalnya. Dan
pembuatan sign system ini juga memiliki kriterianya, yaitu harus mudah diingat, mudah dipahami, penempatannya juga benar. Gitu. Benar belum tentu nggak salah, tapi benar setidaknya mendekati sesuai dengan konsep yang terkonsep tadi, kemudian mudah dipercaya, dapat dibuktikan dengan bentuk visual yang konsisten tentu, dan mudah dibaca. Jadi apabila dia ada di public space atau tempat publik, maka pertimbangan terhadap disabilitas itu harus juga dipertimbangkan. Pertimbangan terhadap orang-orang yang tidak bisa membaca atau tidak bisa mendengar itu juga harus dipertimbangkan. Orang yang tidak bisa melihat itu harus dipertimbangkan juga. Kenapa? Karena apabila kita melihat sound system yang ada di sekitar kita, itu kebanyakan perspektifnya adalah perspektif yang ya semua orang bisa melihat, semua orang bisa mendengar gitu. Dan hal tersebut mendiskreditkan teman-teman yang mungkin kurang beruntung dibandingkan diri kita gitu kan. Mereka yang tidak bisa melihat itu seperti apa rasanya, dan itu ketika membuat environmental graphic design atau EGD-nya itu harus sesuai dengan siapakah pelanggannya. Itulah kenapa berempati itu penting. Mencari siapa sih target marketnya, apakah memang target market itu sesuai dengan konstruksi brand kita atau enggak sebenarnya. Dan sifatnya jangka panjang. Meskipun nanti akan diganti kalau ada perubahan direksi, tapi sebagai seorang desainer, membuat sistem itu jadi harus jangka panjang ya, tidak bisa hanya sekedar begitu saja. Contoh di bandara itu sangat banyak sekali contohnya. Di stasiun juga sama, kemudian ada di tempat-tempat umum, public space. Dan kalau di Jakarta, kalau kalian ke Jakarta dan naik KRL, kalian akan lihat bagaimana sign systemnya itu dibuat terintegrasi mungkin. Bahkan dengan public transport kita itu sangat banyak dan sangat membingungkan bagi orang-orang yang baru pertama kali ke Jakarta. Nah, jenis sign system ada 5 gitu. Sebagai identification gitu kan, sebagai information yang kedua, kemudian sebagai arah direction, dan regulation sebagai larangan, serta yang terakhir adalah pemberitahuan resmi. Misalkan di bagian A, B, C, D, dan lain sebagainya, itu konstruksinya adalah sign system yang sesuai. Contoh, ada bentuk sign system di zoo atau di taman kebun binatang gitu kan, ada sign system yang seperti itu. Ada di mana tanaman, di mana pintu utama, di mana pintu keluar, dan lain sebagainya. Oke, dari sign system kita akan berpindah ke stationery. Apa itu stationery? Stationery merupakan sebuah, kalau bahasa Indonesianya adalah ATK gitu. Kalau bahasa gampangnya adalah alat tulis kantor. Bahasa gampangnya atau bahasa yang kita dengar sehari-hari, alat tulis kantor. Atau kalau kalian di toko buku itu ada pojok stationery atau bagian stationery, itu berkaitan dengan produk-produk yang digunakan pada perkantoran, gunting, ballpoint, spidol, dan lain sebagainya. Biasanya konstruksinya itu ketika membuat brand di GSM itu akan sesuai atau konsisten. Bagaimana sebuah stationery itu juga terkait dengan logonya. Bagaimana warna yang digunakan itu konsisten. Bagaimana elemen visual itu yang digunakan juga konsisten. Jadi di stationery selain bentuk logo, ini bentuk logo. Kalau diperbesar kan bisa diperbesar ya. Kalian bisa cek juga di file yang sudah saya berikan. Itu di bagian atas itu pasti akan ada bentuk logo di stationery. Atau di bagian kartu nama. Kemudian ada copywriting. Delivering, perform with care. Dan memikirkan copywriting ini nggak sebentar ya. Dia harus dites dulu. Terus-menerus dites. Kemudian adalah elemen estetis. Atau elemen grafis. Atau bahasa dalam GSM itu yang lain adalah elemen tambahan. Contoh elemen grafis ini adalah elemen yang ada pada bank-bank kayak Mandiri, BNI. Itu kan elemen grafisnya cukup gampang dikenali gitu kan. Kalau di Bank BNI 46 dengan warna orange-nya, kemudian campuran dengan biru, gitu kan. Kalau di Mandiri bentuknya seperti bendera di atasnya. Atau di BRI misalkan, BRI dengan bentuk kotak-kotaknya seperti starting dan lain sebagainya. Itu ada elemen ini. Maka nanti di GSM kalian baiknya memang harus ada sih sebenarnya, tapi tergantung tiap-tiap dosennya. Nah, apakah stationery masih penting? Pertanyaannya kan gitu.
Di GSM desain kenapa sih apa stationery itu menjadi masih penting? Nah, desain stationery akan menciptakan kesan ya sebenarnya. Yang mana dia tidak hanya berkutat pada perusahaannya, tapi juga berkutat pada si pelanggan atau si orang-orang yang akan menikmati karya-karya desain kita. Desain tersebut juga harus merefleksikan objektivitas dari perusahaan, di mana perusahaan dengan stationery yang bagus itu akan mudah dikenali. Gitu. Contoh ketika kita lihat film-film di apa namanya, film-film di Barat lah, itu kartu nama menjadi hal yang penting. Di mana setiap orang bertukar kartu nama meskipun kita masih udah masuk ke digital ya, tapi kartu nama itu menjadi satu hal yang penting gitu kan. Dan akhirnya itu jadi satu bagian dari stationery. Jadi apakah masih penting untuk sekarang? Ya, pada satu sisi ya, karena harus mengkonstruksikan bentuk brand yang kita bangun. Pada sisi yang lain, itu menjadi identitas utama. Jadi dia bisa sebagai alat, juga bisa sebagai bentuk promosi sebenarnya. Jadi selalu ada apa ya, DKV itu jurusannya tipu-tipu. Bagaimana kita membuat brand kita tuh bagus, seperti menipu. Oke, balik ke stationery tadi, contoh stationery yang lain. Jadi itu bisa diaplikasikan pada aplikasi-aplikasi kartu, kemudian juga penempatan pada makanan, kemudian ada pada pesawatnya, dan lain sebagainya. Kemudian juga masuk ke brosurnya, jadi bisa konsisten bentuk-bentuk yang hadir. Kemudian yang terakhir adalah merchandising. Ini yang akan kalian buat. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tadi ada logo, yang kedua ada maskot, kemudian yang ketiga ada stationery. Bener ya? Saya coba cek ya. Oh, ada sound system dulu. Sound system, stationery, dan yang terakhir adalah merchandising. Jadi ada 5 aplikasi yang akan ditampilkan pada GSM. Mohon kalau Bu Maria dan Bu Susi atau Bu Putri, kalau ada yang salah, saya mohon dikoreksi gitu kan. Jadi di merchandising ini adalah konstruksi sebagai barang bawaan. Namanya merchandise itu, bahasa Indonesianya adalah cindera mata. Bahasa gaulnya oleh-oleh lah gitu kan, itu namanya merchandise. Atau suatu hal yang dibawa pulang. Kalau tadi stationery kan ada di kantor, kalau yang merchandise itu yang dibawa pulang. Dibawa pulang oleh pelanggan tentunya, bukan orang ini sendiri gitu. Nah, stationery itu stationery merchandise itu dapat menjadi pengingat gitu. Kemudian juga menjadi tanda terima kasih dalam suatu momen atau event tertentu, dan juga sebagai daya tarik. Juga menjadi identitas dari untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dari bentuk-bentuk stationery. Kalian bisa lihat bagaimana contohnya. Kemudian ya beginilah bentuk dari konstruksi stationery-nya. Oke, kita sudah di akhir presentasi yang panjang bin banget ini, sudah 1,5 jam penuh dengan ketidakpuasan mungkin. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu berkaitan dengan GSM. Apakah sudah mulai ada gambaran kita harus ngapain ke depan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Udah? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada bertanya, kita langsung menuju ke UAS loh. Biar cepat selesai. Izin bertanya, Pak. Oh, silahkan Aldo. Tadi kan dari pengalaman Bapak itu, kalau seorang desainer ketika ingin membuat sebuah GSM ya, ini GSM-nya yang ke ranah industri kreatif aja ya Pak, nggak apa-apa Pak. Oh, silahkan. Ya, karena itu besok pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang itu. Tapi untuk pertemuan ini kan kepentingannya nanti di UAS kan gitu. Jadi kan tadi kata Bapak kalau seorang desainer ketika ingin membuat GSM itu alangkah baiknya kalau misalnya kita bisa riset seolah-olah kita itu paham semuanya Pak. Kita harus paham. Nah kalau di dalam yang saya pelajari itu kan artinya seorang desainer harus bisa berempati dan understanding terhadap lingkungan yang akan divisualisasikan begitu Pak ya. Nah kalau misalnya eh, kita tidak menemukan titik terangnya itu gimana Pak? Kayak kita masih kurang. Ya. Itu bagaimana Pak kira-kira solusinya? Kreatif block namanya.
Begitu ya Pak ya. Soalnya Ya, kalau di writing atau di nulis, kalau di nulis itu namanya writing block. Kalau di kreatif namanya stuck. Atau kalau udah kayak gitu, kalau dulu saya di biro iklan nyimeng padanya. Jadi cari angin kemudian baru memikirkan kembali. Enggak, itu cara ilegal dan sebenarnya nggak diperbolehkan oleh negara gitu. Tapi kalau di Amerika it's okay, it's fine. Kalau di kita paling mentok-mentok juga ngerokok, kemudian nyari, kalau yang cewek cekot Shopee gitu kan. Kalau yang cowok kan kumpul, ngobrol gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kita nggak sesuai atau mengalami kreatif block gitu. Kreatif block dialami karena memang pertama bentuk yang sudah kita bikin itu kita ngerasa bahwa itu yang terbaik. Jadi karena kita sudah puas dengan hal itu, maka kita tampilkan yang itu aja gitu. Maksudnya ya sudah itu aja yang ditampilin, nggak yang lain gitu. Dan itu yang bikin ada satu istilah namanya sombong gitu. Sombong visual tuh kayak gitu. Jadi sudah merasa bahwa karyanya itu the best of the best gitu. Ini karya gue yang paling epic nih, magnum opus nih gitu kan. Sesuatu hal yang nanti mendobrak dunia desain gitu. Biasanya yang kayak gitu tuh yang bikin stunt atau kreatif block tersebut. Nah, gimana caranya untuk bisa membuka itu? Maka kita akan kembali ke yang tadi. Ada 5 step: empathize, kemudian ada define, kemudian ada ideate. Nah, kita fokus ke 3 dulu ya. Ketika kita sampai ke ideat kemudian terblok, artinya kita sudah mentok nih, nggak ada lagi ide yang lain. Kita harus kembali lagi ke define. Jadi kita harus kembali lagi mendefinisikan. Kalau define nggak ada, gimana? Kita kembali lagi ke empathize atau berempati lagi. Jangan-jangan sebenarnya desain itu hanya dari perspektif kita. Bagaimana kalau desain itu dari perspektif yang punya atau pemilik perusahaan misalnya, atau pemilik tempatnya? Nah, itu akan memperkaya pengetahuan. Dalam artian, insight itu akan selalu hadir kepada orang-orang yang tidak puas dengan hasil karyanya atau hasil risetnya dia. Maka yang tadi saya bilang di awal bahwa kunci dari terkonsep itu bukan sesuatu hal yang fix, tetap dari awal sampai akhir, bukan. Memang ada yang hal-hal yang fix itu seperti aturan yang harusnya seperti apa, kemudian pengumpulannya seperti apa, itu fix, sesuatu yang tidak bisa diubah karena itu memang sudah ditetapkan di awal. Tapi konsep dari terkonsep yang saya bilang di perubahan adalah seperti itu. Jadi ketika kita blok, kita sudah mentok gitu kan, udah nggak ada ide kreatif lagi ya, akhirnya kita kembali lagi ke hal yang awal tadi. Jangan-jangan kita tidak benar-benar memahami orang-orangnya. Jangan-jangan kita tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Jangan-jangan orang-orangnya sebenarnya nggak perlu dengan desain kita. Itu memunculkan curiosity atau bahasa Indonesianya itu adalah rasa ingin tahu. Maka ketika kalian berperspektif sebagai seorang desainer, jangan pernah puas dengan hasil karya kalian. Kalian cari tahu apakah itu memang sesuai dengan konstruksi kalian. Berangkatnya dari latihan. Jadi ketika sudah membuat karya desain yang bagus, gitu kan, kalian mengevaluasi itu dengan minta pendapat dari orang lain, atau kalian juga kalau dalam biro iklan itu ada tes pasar, ya seperti yang sudah saya bilang di depan tadi, ada tes pasar di mana karya desain kita lempar ke target market yang sesuai dengan ya sudah ditetapkan pada creative brief. Kemudian dites tuh berapa persen mereka yang percaya dengan itu, berapa persen mereka yang nggak percaya, dan konstruksinya akan sesuai dengan masing-masing target pasar. Begitu kira-kira Aldo. Jadi bagaimana cara mengatasinya? Teruslah bertanya dan teruslah meragukan apa yang kamu percayai. Baik, terima kasih Pak Oke. pencerahannya. Pencerahan. Saya emang nggak mencerahin. Kayaknya saya menyesatkan. Bu Maria dan Bu Susi sepertinya salah memilih DLB. Karena memberikan pengalaman yang nggak bagus kan gitu kan. Masa iya terkonsep kok diragukan kan gitu. Kan nggak bagus kan sebenarnya.
Bukan, ini bukan mengajari kalian untuk apa namanya melawan gitu. Ini mengajari kalian untuk berpikir bahwa jangan terkotakkan pada sesuatu hal yang sudah pasti gitu. Karena kepastian di dunia ini itu hanya kematian. Kepastian di dunia ini tuh hanya kematian gitu. Itu pasti gitu kan. Tapi apakah besok kalian bisa makan atau enggak itu belum pasti. Mungkin aja tiba-tiba kalian ditraktir sama temen gitu. Nah, bagi yang cewek dapat pacar baru, ditraktir sama gebetan, itu nggak pasti. Termasuk desain. Apakah desain kita hari ini misalkan yang dua ini di belakang saya ini misalkan itu akan terus menerus akan dilanggengkan? Enggak juga. Dalam penelitian saya itu bahwa mereka ini sudah mati. Dalam artian mati itu bukan mati secara nyawa, bukan, tapi secara wacana mereka berdua sudah mati. Mulai dari WPAP yang seperti ini menjadi bentuk yang non WPAP. Jadi mereka terinspirasi. Mereka mati. Dan belum ada wacana baru sampai hari ini. Oke. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman yang lain, ada pertanyaan kah? Ayo, silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke presentasinya. Kita mau ngapain sih sampai akhir UAS gitu kan? Ini yang penting kan. Tadi kan sudah disinggung bagaimana grafis lingkungan itu dikonstruksikan, kemudian apa yang akan kalian buat 5 hal tadi, ada logo sampai ke merchandising gitu kan. Dan pertemuan besok saya akan berikan idealnya GSM yang sesuai dengan industri kreatif itu kayak gimana. Nah, kita hari ini kalau memang tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke materi berikutnya berkaitan dengan nanti setelah ini. Jadi tugasnya adalah melanjutkan dari proyek sebelum UTS. Jadi melanjutkan dari lokasi perancangan sebelumnya. Jadi teman-teman yang sudah asistensi dengan Asprak dan kemudian dijadikan UTS, dan saya juga sudah melihat beberapa UTS kalian mulai dari kelas RA sampai RD yang mana itu tinggal melanjutkan sebenarnya. Tergantung saya minta tolong untuk teman-teman Asprak. Mungkin habis ini kita akan breakout room, bisa ngasih arahan atau pengantar awal. Bagi yang di kelas ya bisa langsung ngobrol, bagi yang ada yang online kalian bisa gunain break room yang akan saya buat. Dan bisa kalian gunakan sampai nanti di jam 12 tentu. Ketentuan tugasnya adalah rancangan full color grafis, kemudian ukuran halaman kerjanya 3, menggunakan software vektor. Karena kemarin saya ngobrol dengan Bu Putri, bahwa masih ada yang menggunakan PPT gitu, PowerPoint, CDR. Pertanyaannya adalah, apakah semua akan mampu? Enggak juga. Karena gini, dunia industri kreatif hari ini itu yang dipakari oleh orang-orang yang industri yang memang benar-benar udah high ya, udah mempengaruhi kayak contoh Dewo, kemudian Fortune, itu yang saya sebutkan itu biro iklan yang megang kayak Pertamina, Jarum Super, kemudian apa namanya Unilever gitu kan. Itu biro iklan itu mereka menggunakan tidak hanya sekedar bentuk PPT, tapi juga sudah expert terhadap AI, ID gitu, InDesign, CorelDRAW. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak mulai sekarang, maka akan kapan? Jadi kalau kalian merasa tidak bisa, ya berlatih mulai dari sekarang. Ya bisa nanti lagi. Gitu. Oh, ada Bu itu. Oke. Kemudian tidak dicetak juga tidak dijilid gitu. Hanya mengumpulkan file PDF nanti yang sampai di UAS itu mengumpulkan PDF-nya saja di drive yang sudah disediakan dosen atau aspraknya. Nanti saya akan megang kelas RD. Di pertemuan ini adalah pertemuan untuk mengeksplorasi dulu semuanya, konsepnya, kemudian sistematikanya dari 1 sampai 15 kalian bisa cek mulai dari cover depan sampai cover belakang. Pesan saya adalah tampilkan identitas kalian. Tampilkan ciri khas kalian yang bisa kalian eksplorasi mulai sekarang. Kalau biasanya saya di kampus itu sebelum mulai itu adalah mengeksplorasi diri sendiri. Karena kadang kita lupa gitu kan. Sebenarnya kita itu belajar untuk orang lain atau untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri, maka aplikasi branding itu harusnya dari diri sendiri.
Minimal kalau kalian sudah semester 3 sudah punya logo pribadi. Logo yang bisa dipamerin tuh, maksudnya di bagian bawah gitu kan, di bagian karya. Gitu. Kalau kalian masih belum punya, ya perlu dipertanyakan sebenarnya kalian belajar apa selama 3 bulan ini. Selama 3 tahun ini. 3 tahun 3 semester ini. Oke, timelinenya. Kita masuk ke timeline. Hari ini tanggal 25, pertemuan ke-9, perancangan GSM, materi. Kemudian besok sudah mulai asistensi teman-teman, gitu. Jadi kalian silahkan untuk bertanya ke Asprak, jadwal, dan kemudian teknisnya. Kalian bisa mulai dengan bentuk studi huruf, logo desain, dan maskot, dan lain sebagainya. Kemudian di tanggal 22 atau minggu ke-13 kalian mulai ke grid system atau skala keterbacaan. Dan masing-masing itu akan saya coba untuk jelaskan besok, gitu kan, step by stepnya. Mulai dari apa itu grid system, apa itu skala keterbacaan, apa itu artwork, black white, dan lain sebagainya. Dan implementasi logo ini yang sudah saya sebutkan di depan tadi, ada sign system, ada logo, ada maskot, ada stationery, dan merchandising. Dan di tanggal 13 Desember kita ada UAS dan presentasi. Begitu kiranya. Ini contohnya, ada cover depan, logo monokrom, judul, nama, tahun institusi. Kalian bisa cek di file yang sudah disebarkan. Kemudian ada disclaimer pernyataan, ada daftar isi. Daftar isi juga bisa berbentuk tulisan, bisa juga berbentuk yang lebih menarik. Gitu. Saya akan contohkan untuk bentuk logonya tahun kemarin, jadi yang sudah diberikan ke saya. Ada isinya, kemudian ada proses desain, kemudian ada data visual, ada studi bentuk, kemudian ada studi warna, studi huruf, kemudian juga ada grid sistemnya, skala keterbacaan. Ini saya akan lebih banyak contoh di pertemuan berikutnya. Kemudian ada alternatif, ada visualisasi penerapannya, kemudian ada aplikasi media. Karena hari ini materinya sudah cukup banyak ya. Oke, begitu kiranya teman-teman. Adakah yang mau diperjelas dulu? Atau dipertanyakan minimal? Atau Bu Maria, Bu Susi, atau Bu Putri mungkin ada tambahan, silakan untuk open mic. Suaranya nggak ada, Bu. Mohon maaf. Enggak. Oke. Oke, kalau seperti ini sudah terdengar tidak, Kak? Oke, sudah, Bu. Silakan, Bu Maria, Bu Susi. Berarti headsetnya Baik. perlu diganti ya, Bu. Baik. Saya sampaikan terima kasih juga kepada Pak Angga atas sharing ilmunya ya. Ada teman-teman mahasiswa DKV dan dua-dua ini. Terkait untuk teknis pengerjaannya dan materi-materi disampaikan oleh Pak Angga, menurut saya itu sudah bisa diaplikasikan oleh mahasiswa ya, buat teman-teman semuanya. Tidak ada perubahan. Jadi sesuai dengan briefing sebelumnya kepada kalian semua. Jadi nanti untuk yang hari ini bisa dieksplor ya. Habis selesai nanti Pak Angga memberikan pengarahan, kalian bisa eksplorasi, bisa tanya-tanya lagi dengan aspeknya untuk dipersiapkan lagi dengan matang tugas GSM ini. Karena ingat, tugas GSM ini sekaligus UAS kalian. Jadi nanti penentuan akhirnya dan tugas akhirnya itu di GSM. Sehingga dimaksimalin untuk pengerjaan GSM. Jika ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan lagi kepada Pak Angga buat teman-teman semuanya. Dan untuk khusus
kelas RD nanti bisa langsung konsultasi atau asistensi kepada Kakak Astra, Kakak Ajis, dan juga sekaligus nanti kepada Pak Angga ya. Oke, untuk sejauh ini sih saya cukup sudah maksimal ya Pak penyampaiannya tadi tentang GSM. Dari Bu Susi juga tadi sudah menyampaikan cukup. Kebetulan Bu Putri nggak bisa bergabung karena posisi lagi sedang di luar. Jadi dari saya itu saja nih Pak. Silakan lanjutkan ke Pak. Baik, Bu Maria, terima kasih banyak sudah memberikan apresiasi karena sepertinya pertemuan berikutnya akan lebih menarik ya teman-teman ya. Karena saya akan memberikan banyak sekali contoh, bukan banyak sekali sih sebenarnya, beberapa contoh dari proyek GSM yang real yang ada di perusahaan. Jadi sebagai pandangan, seperti yang sudah saya bilang tadi di depan bahwa untuk yang di Cafe 1 ini kita hanya berlatih untuk visual teknis. Jadi mengaplikasikan karya-karya visual yang berbasis pada konsep yang sederhana. Untuk yang di pertemuan berikutnya, saya akan jelaskan secara terperinci masing-masing elemen GSM yang ada pada industri kreatif dan beberapa mata kuliah yang sudah pernah saya ampu di GSM juga. Nah, berikutnya Zoom ini saya tetap akan buka sampai di jam 12. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu ataupun boleh living termasuk ke Bu Susi dan Bu Maria apabila ingin join di break room masing-masing kelas. Jadi bisa memberikan arahan atau ada tanya jawab bagi teman-teman yang masih di rumah, yang tidak di kampus gitu kan. Masih bisa untuk ngobrol secara daring ya, daring. Begitu kiranya Bu Maria, Bu Susi, dan teman-teman. Adakah pertanyaan? Saya tanya untuk teman-teman yang lain yang perlu untuk untuk bisa ditanyakan dulu. Gambaran lah minimal kebayang lah kita mau kayak gimana sih sebenarnya gitu. Ada yang mau bertanya? Silakan buka mic-nya. Silakan. Oke. Pak, izin bertanya lagi Pak terkait Silakan. pembuatan tugas GSM. Oke, silakan. Jadi kebetulan saya di sini saya kebetulan membuat GSM Transmart Lampung Pak. Oke. Nah, Transmart sendiri itu kan belum ada apa itu namanya delivery gitu. Nah itu kalau misalnya nanti kita berinisiatif kayak buat rancangan website delivery-nya tuh bisa Pak dimasukin ke GSM kita. Jawaban bisa atau enggak bisa saja, tergantung konsep yang diajukan nanti. Saya pikir sebuah konsep itu kan yang tadi saya bilang juga bahwa itu terus berubah gitu kan. Kalau memang itu yang dibutuhkan dan idemu itu ya silahkan untuk dipertahankan. Termasuk kalau misalkan mau membuat sampai ke titik aplikasinya gitu UI UX-nya, jangan lupa proses UI UX itu cukup kompleks ya, termasuk membuat wireframe, kemudian juga membuat wireframe itu adalah satu mekanisme pengacuan halaman. Jadi misalkan kamu klik A, dia akan ke halaman mana, klik B akan ke halaman mana. Setiap halaman itu ditampilkan, gitu kemungkinan-kemungkinannya. Dan kalau memang mampu dan diperbolehkan oleh dosennya, bagi saya sih it's okay, nggak masalah, gitu. Tapi kan memang fokus kita hanya di 5 itu tadi dulu. Yang utama itu di 5, saya pikir. Yang utama di logo, kemudian maskot, kemudian juga stationery, merchandise, dan juga sound system. Utamanya di situ, kira-kira. Begitu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Jelas ya? Ada lagi teman-teman? Kita hanya 4 kelas ya sampai RD kan? Betul, kalau 4 kelas berarti it's okay.
Oke, saya pikir karena memang sudah waktunya juga materi juga sudah saya sampaikan, kemudian teman-teman bisa masuk ke masing-masing breakout room yang ada pada Zoom ini. Jadi kalian bisa masuk. Jadi kalian bisa mulai untuk masuk ke itu breakout room. Silakan, saya tutup room utama ini dan kita akan ketemu lagi nanti di pertemuan ke-10 ya. 10. Ya, betul, ke-10. Jadi breakout room tuh ada di bagian bawah, kemudian ada di more di titik 3, kemudian ada di breakout room. Kalian bisa mulai masuk ke masing-masing kelasnya. Gitu. Silakan.